Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu untuk teman-teman yang bersedia nonton video di channel ini. Ketemu lagi bersama Kak Dita di channel Dita Chan, Dita hanya 3. Kali ini aku mau bahas tentang Laila Majnun. Kalian tentu pernah dengar kan nama Laila dan Majnun. Nah, itu bukan sekedar cerita fiksi, ternyata ada kisah nyatanya. Dan kalau kalian penasaran, mari kita bahas sama-sama. Jadi kalian pernah dengar nggak cerita legenda tentang laki-laki yang mencintai Laila dengan sepenuh hati hingga lelaki tersebut tuh dipanggil Majnun atau si gila. Yang dimaksud Laila Majnun nih bukan Laila yang gila, namun yang mencintai Laila lah laki-laki ini sampai tergila-gila. Lalu siapa laki-laki Majnun ini? Menurut Al-Hafiz Az-Zahabi, lelaki tersebut bernama Khais bin Mulawih. Jadi Khais ini hidup di dinasti Bani Umayyah di masa Yazid dan Ibnu Zubair. Khais ini adalah seorang laki-laki yang mati karena cinta kepada Laila, putri Mahdi Al-Amiri. Seperti apa kecintaan Khais pada Laila dan kapan cinta mereka bermula? Cinta Khais si gila ini kepada Laila seperti hubungan anak kecil. Keduanya bertemu saat mengembala kambing. Konon masyarakat di area tempat tinggal Laila ini melaporkan Khais si gila ini kepada raja. Ia pun dihukum. Mereka membawa pergi Laila dan Khais. Laila pun bersedih karena berpisah dengan Khais. Lalu Khais si gila ini berjalan tak tahu arah di sebuah tanah lapang yang luas. Ternyata dia ditemukan telah mati. Mereka membawanya ke perkampungan, memandikan dan menguburkannya. Para pemuda dan wanita menangisi kematian Khais. Nah, ini adalah cerita Laila Majnun singkat versi Al-Hafiz Az-Zahabi. Nah, kalau aku bahas di sudut pandang yang lain, Laila Majnun ini adalah kisah asmara yang ditulis oleh sastrawan Persia asal Azerbaijan, yakni Nizami Ganjavi. Laila dan Majnun mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Khais yang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Laila. Namun, ayah Laila ini tidak menyetujui hubungan asmara anaknya dengan Khais dan malah berusaha menjodohkan Laila dengan seorang saudagar kaya. Jadi, kisah Laila dan Majnun ini sekilas mirip dengan cerita Romeo dan Juliet yang ditulis oleh William Shakespeare. Saking miripnya nih, beberapa tokoh barat seperti Lord Byron menyebut Laila dan Majnun sebagai Romeo dan Juliet versi timur. Namun, cerita Laila dan Majnun ini lebih tua nih daripada kisah legendaris Romeo dan Juliet. Jadi, tokoh barat ini ngomong Laila Majnun ini mirip banget sama Romeo dan Juliet. Ternyata setelah diselidiki dan dilakukan penelitian, kisah Laila dan Majnun ini lebih lama dari kisah yang ditulis oleh William Shakespeare tersebut. Jadi belakangan ini diketahui bahwa kisah legendaris Laila dan Majnun ini bukan karya orisinil yang ditulis oleh Nizami sendiri, melainkan Nizami terinspirasi dari sejumlah kisah yang berasal dari tanah Arab. Meski begitu, cerita Laila dan Majnun ini tetap menjadi masyhur sebagai tulisan karya Nizami sendiri, sebab Nizamilah yang berjasa menuliskan kisah ini ke dalam sebuah buku dan mengenalkan kisah ini kepada masyarakat luas hingga kisah ini menjadi populer dan melegenda. Kisah Laila dan Majnun terkenal hingga ke banyak negara. Maka dari itu, buku Laila dan Majnun ini pun kemudian banyak diterjemahkan ke bahasa lain seperti bahasa Indonesia, Turki, Persia, dan India. Kisah Laila dan Majnun ini menjadi sangat fenomenal karena membahas tentang cinta tanpa ada sedikit pun kata-kata cinta di antara kedua sejoli yang lagi jatuh cinta. Juga tidak ada kontak fisik di antara mereka. Novel Laila dan Majnun ini dinobatkan sebagai novel all-time bestseller yang memuat kisah cinta legendaris dan indah banget. Melalui kisah Laila dan Majnun ini, kita dapat mempelajari tentang bagaimana arti cinta yang tulus dan juga mengetahui bagaimana seseorang dapat berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Profil penulis novel Laila Majnun yang legendaris: Jamal ad-Din Abu Muhammad Ilyas bin Yusuf Ibnu Zaki atau yang dikenal dengan nama pena Nizami Ganjavi merupakan pria kelahiran tahun 1141
di kota Ganja yang merupakan bagian dari Kesultanan Seljuk yang kini dikenal sebagai negara Azerbaijan. Sejak kecil Nizami sudah menjadi anak yatim piatu. Nizami kemudian dibesarkan oleh pamannya yang bernama Khwaja Umar. Sejak kecil Umar memberikan pendidikan yang berkualitas untuk Nizami. Hal itulah yang kemudian membuat pengetahuan Nizami sangat luas, mulai dari bidang matematika, astronomi, psikologi, astrologi hingga musik. Seiring berjalan waktu, Nizami kemudian menghabiskan masa hidupnya di Ganja dengan menekuni bidang sastra. Nizami belajar dan terinspirasi dari sastrawan muslim pendahulunya asal Persia seperti Ferdowsi dan Sanai. Jadi ini adalah sastrawan-sastrawan yang sudah hidup di tahun 935 sampai 1000-an gitu ya. Zaman dulu banget. Pada saat menekuni bidang sastra tersebut, pria yang satu ini dikenal sebagai Ilyas, kemudian mencari nama pena karena ia ingin menerbitkan karyanya. Ia kemudian memutuskan Nizami Ganjavi sebagai nama penanya, nama yang kita kenal hingga sekarang. Karya pertama Nizami berjudul Gudang Rahasia atau Makhzan ul Asror yang diterbitkan pada tahun 1163. Karya Gudang Rahasia ini disebut-sebut terinspirasi dari Hadikat al-Haqiq yang merupakan karya sastra tulisan Sanai karena kedua karya tersebut mengandung cerita yang filosofis. Nizami kemudian membuat karya kedua yang berjudul Khosrow Osirin atau Khosrow dan Sirin pada tahun 1777. Nizami pada tahun 1192 menerbitkan karya yang berjudul Laili o Majnun atau Laila dan Majnun pada tahun 1194. Menerbitkan Eskandernameh atau Kitab Alexander pada tahun 1197, menerbitkan Halfbekar atau 7 Bidadari. Keempat karya Nizami dari urutan terakhir bergenre romantis. 3 karya Nizami selain Laila dan Majnun diketahui terinspirasi dari Shahnameh, yakni karya sastra milik Ferdowsi. Sementara Laila dan Majnun terinspirasi dari sejumlah karya yang pernah dibaca Nizami. Salah satu karya yang menginspirasi kisah Laila dan Majnun yaitu novel kuno Yunani yang berjudul Metiochus of Parthenope. Pada abad ke-11, novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul Famik Uarda. Novel Famik Uarda ini dikenal sebagai novel romantis Persia. Jadi novel Laila dan Majnun ini memiliki premis cerita yang sama dengan Famik Uarda, yakni sepasang kekasih yang saling jatuh cinta satu sama lain, namun terdapat perbedaan pada detail dan alur cerita, seperti keputusan keluarga Laila untuk menjodohkan Laila dengan laki-laki lain. Kesuksesan Nizami sebagai seorang penulis telah diakui oleh masyarakat dari seluruh dunia. Hal ini juga dibuktikan dengan kisah Laila dan Majnun yang dibuat 829 tahun yang lalu dan masih dikenal hingga sekarang. Tepat 12 tahun setelah karya terakhir Nizami terbit, ia meninggal dunia. Hingga saat ini Nizami bagaikan menjadi seorang sosok yang abadi. Nizami dikenal sebagai pujangga romantis melalui karya-karyanya yang tak lekang oleh waktu. Dan ini adalah sinopsis dari novel Laila Majnun. Jadi kisah ini tuh bermula di tanah Arab. Terdapat seorang laki-laki muda namanya Khois. Suatu hari ketika Khois sedang menempuh pendidikan di suatu sekolah agama, Khois ini bertemu dengan gadis. Gadis ini bernama Laila. Pada detik pertemuan tersebut, Khois ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis yang bernama Laila ini. Khois ini tergila-gila pada Laila. Dan ia kemudian terus-menerus menulis puisi yang berisi pujaan yang mengagungkan sosok Laila. Khois ini juga nggak segan-segan nih membacakan puisi hasil karyanya di sudut-sudut jalan. Khois akan terus membacakannya, tidak mempedulikan pendapat orang lain. Jadi Khois ini tetap mengacuhkan nih. Dia nih terus-menerus bikin puisi, bikin syair-syair untuk memuji Laila. Dan dia tuh nggak mempedulikan pendapat orang lain yang mengacuhkannya. Yang namanya orang yang lagi dimabuk cinta, nggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Laila ini adalah perempuan yang berparas cantik. Laila ini lahir di keluarga yang terpandang dan kaya raya. Berdasarkan latar belakang tersebut, keluarga Laila nih tentu nih berharap Laila dapat menikah dengan lelaki yang berasal dari keluarga yang setara dengan keluarganya, agar Laila ini bisa hidup dan bergelimang harta serta kekayaan. Tapi cinta yang dimiliki Laila ini adalah cinta suci yang hanya akan dia persembahkan kepada laki-laki yang benar-benar mencintainya. Laila kemudian menemukan sosok lelaki itu di dalam diri Khois. Jadi Khois dan Laila ini saling jatuh cinta satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, ayah Laila tidak merestui hubungan asmara antara putrinya dengan Khois. Laila kemudian pergi meninggalkan Khois karena tidak
mendapatkan restu dari ayahnya. Laila ini kemudian dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang saudagar kaya yang berasal dari suku Thaqif yang ada di kota Thaif. Qais mendengar nih kabar tentang Laila yang akan menikah. Mendengar berita itu, Qais pun jadi patah semangat, patah harapan, galau, lalu pergi meninggalkan rumahnya menuju hutan belantara. Dikarenakan kepergiannya ini, Qais diberi julukan oleh masyarakat setempat sebagai Majnun yang berarti gila. Laila ini kini telah menikah dengan saudagar kaya. Namun Laila ternyata tetap tidak dapat merasakan kebahagiaan. Dalam hati kecil Laila, dia ingin segera menikah dengan Qais. Namun takdir berkata lain. Setelah hidup dan tinggal di Arab Utara bersama suaminya, Laila kemudian meninggal dalam keadaan menanggung rindu kepada cinta sejatinya si Qais ini. Qais mengetahui kepergian cinta sejatinya itu dan kemudian mendatangi pusara Laila dengan perasaan yang amat sangat sedih. Memang ya cinta sejati ya kan. Tak lama setelah kematian Laila, Qais kemudian menyusulnya pergi ke kehidupan lain. Qais kemudian dimakamkan di dekat pusara Laila sebagai tanda cinta yang tragis tetapi tidak terpisahkan. Ya seperti itulah sinopsis singkat dari novel Laila Majnun. Tapi kalau kalian baca sendiri, novelnya ini kayak sekitar 200 halaman gitu kurang lebih. Kalau kalian baca sendiri tuh kalian bisa meresapi, kayak ikut baper di dalamnya, kayak ikut merasakan betapa susahnya, betapa rindunya kita tuh merindukan orang yang benar-benar kita cintai dan kita sayangi, dan betapa sakit hatinya kalau cinta itu ternyata tidak direstui hanya karena perbedaan status sosial. Jadi meskipun ini hanyalah sebuah novel karangan dari seseorang, tapi terdapat pesan moral di dalamnya. Jadi pesan moralnya itu, cinta sejati itu nyata, cinta sejati tak terpisahkan oleh jarak dan waktu, cinta yang akan terus bertahan tak peduli seberapa besar tantangan yang menghalangi kedua insan yang saling mencintai. Kita kerap kali hidup dengan dibatasi oleh status sosial, harga diri, dan segala standar buatan manusia lain. Sejumlah hal tersebut bisa dinilai sebagai hal yang baik, tetapi juga bisa membuat kita tidak menjalani hidup dengan apa adanya, bahkan menimbulkan berbagai kejadian buruk. Seperti pada kisah ini, Laila tidak bisa menentukan jalan hidupnya sendiri karena dibatasi oleh status sosial. Maka itu Laila tak bisa menikah dengan pria yang menjadi cinta sejatinya dan selama hidupnya menderita akibat hal itu. Hidupmu adalah keputusanmu, jangan biarkan orang lain untuk mengendalikan dirimu. Menaati orang tua adalah hal yang baik, tapi tak semua hal yang dikatakan orang tua harus kamu taati. Sebagai manusia, orang tua juga bisa salah. Orang tua juga bukan seseorang yang akan menjalani kehidupanmu. Pada akhirnya hidupmu adalah milikmu sendiri, kamu yang akan menjalaninya. Jangan menyerah dan terus semangat dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. Seberat apapun cobaan yang diberikan Sang Pencipta kepada kita pasti dapat mengatasinya. Mengatasi cobaan bukan berarti mendapatkan apa yang kita mau. Mengatasi cobaan juga bisa berarti kita dapat mengendalikan diri, emosi, dan ego kita dalam menghadapi cobaan tersebut. Jangan membuang waktu untuk sesuatu hal yang memang mutlak tidak mungkin untuk kita lakukan atau kita dapatkan, sebab jika begitu sesungguhnya Anda berbuat sia-sia. Harta bukanlah segalanya, hormati orang lain. Jika dirimu ingin dihormati, hendaklah kita selalu berbuat sopan kepada siapapun. Moral untuk story tadi udah aku sampaikan secara detail dan lengkap. End of story, sering-seringlah baca buku karena zaman sekarang ini amat sangat jarang orang yang hobi membaca buku, karena kebanyakan orang sekarang adalah hobinya scroll TikTok. Itu tadi kisah singkat penulis dan sinopsis singkat dari novel Laila Majnun. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktu nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next pembahasan.